tangan buat Tuhan. Kalau kau sedang berdiri di rumahmu, kau boleh duduk, cari tempat duduk. Terima kasih buat teman-teman Breakthrough Worship. Tuhan Yesus berkati kalian semua dan hari ini kita belajar tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah sikap hormat, kagum akan Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemahaluar biasaan Tuhan. Jadi sebuah sikap hormat dan kagum. Karena sikap takut akan Tuhan itu, karena kita hormat dan kagum akan Tuhan, itu justru bukan membuat kita menjauh daripada Tuhan, tapi itu justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Seringkali kata takut bukan berarti mendekat, tapi menjauh. Saya takut terhadap binatang, saya takut sama kecoa, saya takut sama tikus. Kalau ada kecoa, kalau ada tikus, saya menjauh. Kalau ada sesuatu yang saya takuti, saya akan menjauh. Kalau ada ketinggian, saya akan menghindari. Jadi, kalau dalam dunia fantasi, permainan-permainan yang berhubungan dengan kepala di bawah, kaki di atas, diputer-puter, ketinggian, wah itu menyebabkan rasa takut, biasanya kita menghindari. Tapi takut akan Tuhan beda dengan hal seperti itu. Takut akan Tuhan membuat kita justru mendekat kepada Tuhan, karena kita kagum, respect, bukan takut yang aduh takut dihukum, takut diapa-apain, pasti disalahin, pasti dibinasakan, pasti dikasih vonis. Enggak, tapi takut akan Tuhan itu sebuah sikap hormat dan kagum akan Tuhan. Ada sebuah kejadian yang cukup lucu, ada seorang yang bernama Adolf Hitler, dan menurut saya sebagian orang pernah mendengar tentang orang ini. Saya tidak tahu ini cerita fiksi atau cerita real, tapi saya baca saya mendengar ada orang yang menceritakan. Adolf Hitler adalah seorang pemimpin yang luar biasa, begitu kejam, ditakuti oleh rakyatnya, membunuh banyak orang. Satu kali dia ingin menguji kepada rakyatnya, apakah betul mereka itu betul-betul bangga, kagum dengan dia sebagai seorang pemimpin Adolf Hitler. Jadi dia menyamar sebagai rakyat biasa, dia masuk ke dalam sebuah bioskop kalau tidak salah. Ketika bioskop itu dimulai, tiba-tiba ada sebuah pengumuman. Pengumuman itu berkata kalau tidak salah ya, hari ini adalah, dan orang gak ada yang tahu yang nonton bahwa itu ada Adolf Hitler duduk di tengah bangku penonton. Hari ini saya ingin memberikan pengumuman bahwa hari ini merupakan, kalau tidak salah, hari terakhir daripada pemimpin kita Adolf Hitler menjadi seorang pemimpin. Kurang lebih seperti itu. Dan ketika mendengar pengumuman itu, serentak semua orang berdiri. Semua berdiri memberikan hormat. Wah, Adolf Hitler begitu kagum, bangga, luar biasa. Dia terharu. Sampai akhirnya sebelah dia ngomong, lu gila ya, lu gak bangun. Lu berdiri, lu mau mati, abis ini dibunuh. Wah, dia baru sadar, ternyata orang itu bukan kagum, bukan respect, bukan hormat. Orang itu takut sama dia. Makanya waktu dia duduk, orang di sebelahnya kan gak tahu dia siapa. Lu gila ya, lu abis ini bisa mati lu bisa dibunuh, ditangkap langsung, cepet lu berdiri. Oh, yang tadinya dia bangga, terharu, dia baru sadar. Wah, itu mah takut karena takut sesuatu yang berbeda. Nah, takut akan Tuhan membuat kita mendekat kepada Tuhan. Mari buka dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13. Ulangan pasal 6 ayat 13. Silakan dibaca Saudari Nike. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Dari kalimat ini jelas ini sebuah perintah. Ternyata takut akan Tuhan itu adalah sebuah perintah dari Tuhan kepada kita. Tapi izinkan saya di dalam pembukaan ini untuk memberikan pemahaman kepada kita semua, perintahnya seperti apa sih takut akan Tuhan itu? Sejarahnya seperti apa sih? Kitab Ulangan disampaikan oleh Musa, perkataan ini disampaikan oleh Musa. Tapi tahukah teman-teman ada beberapa fakta ketika Musa mengatakan kalimat ini. Musa mengatakan kalimat engkau harus takut akan Tuhan adalah pada saat sebentar lagi orang Israel akan masuk tanah perjanjian atau yang namanya Kanaan. Dan satu hal yang harus diketahui, Tuhan sudah mengatakan bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi istilahnya waktu dia memberikan sebuah arahan pengumuman kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel sudah mau masuk nih, udah mau nyampe ke tanah Kanaan. Kalau tidak salah itu tempatnya di Moab atau di mana. Jadi Musa memberikan pesan dan nasihat. Karena Musa nggak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tuhan sudah mengatakan kamu tidak akan masuk. Yosua yang akan masuk. Fakta yang kedua adalah orang yang dia ajak ngomong itu adalah orang yang mungkin masih muda, generasi kedua atau generasi ketiga yang nggak pernah punya pengalaman tentang Tuhan.
Jadi mereka bukanlah orang Israel yang pernah keluar dari Mesir dari penindasan. Bukan, mereka itu anak cucunya. Keturunan kedua dan ketiganya. Jadi mereka orang yang gak punya pengalaman tentang Tuhan, mereka gak punya inspirasi tentang Tuhan, mereka gak ngerti caranya yang namanya bergumul, merasakan penderitaan yang begitu berat, sampai akhirnya Tuhan tolong mereka bawa keluar, melihat laut Tebrau dibelah dua, melihat 10 tulah, mereka gak punya pengalaman itu. Sama saya yang berdiri di tempat ini karena saya masih muda, saya tidak pernah mengerti tentang sejarah. Katanya tahun 45 Indonesia pernah berperang, tembak-tembakan, ada yang ditangkap pakai bambu runcing, lawan Jepang, lawan Belanda. I don't have any idea. Saya nggak punya pengalaman itu. Sama dengan orang yang Musa ngomong, kamu harus takut akan Tuhan. Orang itu nggak punya pengalaman sama Tuhan, dia nggak tahu apa-apa. Itu sebabnya kitab Ulangan ditulis, yang pertama, Musa menyampaikan sebuah sejarah tentang gimana sih ayah kamu, orang tua kamu, gimana sih Tuhan memimpin bangsa kita. Karena mereka orang-orang yang baru, ibaratnya orang baru lahir. Dan ketika mereka baru lahir, baru tahu, yang pertama yang diajarkan adalah mereka harus takut akan Tuhan. Jadi yang saya mau katakan adalah, takut akan Tuhan adalah bukan hanya sekedar perintah, tapi itu adalah perintah yang melekat terhadap diri kita sejak kita lahir. Jadi itu perintah yang keluar dari mulut hamba Tuhan, dari mulut Musa diinspirasi oleh Tuhan kepada umat Israel. Itu pada saat mereka belum memulai apa-apa, pada saat mereka belum mengerti apa-apa, dan perintah itu diberikan. Artinya perintah itu merupakan sebuah perintah yang sangat melekat dari ketika mereka lahir, mereka sudah harus memiliki kesadaran bahwa mereka takut akan Tuhan. Saya ingin memberikan sebuah persamaan seperti ini. Sebenarnya sama analoginya dengan setiap orang yang ada di dunia ini, dari mereka lahir, dari mereka baby, seorang anak mempunyai peraturan yang melekat dengan dirinya, yaitu mereka harus memiliki rasa hormat, rasa kagum terhadap orang tuanya. Mereka harus memiliki sopan santun, mereka harus memiliki etika. Itu adalah pendidikan pertama dan sampai terakhir yang gak akan pernah dibiarkan untuk mengalir begitu aja. Itu peraturan yang mengikat. Mau peduli orang tuanya pernah mukulin dia, mau peduli orang tuanya nggak pernah ajak ngomong dia, mau peduli orang tuanya nggak pernah beliin dia mainan, tapi peraturan berlaku di seluruh dunia, seluruh agama, seluruh kaum suku, bahwa semua anak itu begitu dia lahir, dia terikat dengan sebuah peraturan. Peraturan itu melekat dalam diri dia bahwa dia harus hormat kepada orang tuanya. Semua orang tahu kan hal itu? Semua orang menyadari dan semua orang menghidupi hari ini. Kadang-kadang kita kesal banget, tapi kenyataannya kita akan tetap mengikuti. Dan saya tidak pernah melihat, saya pernah katakan bahwa ada kejadian ketika orang tuanya meninggal, padahal kita tahu bahwa ketika orang tuanya hidup, mendengar ceritanya bahwa orang tuanya banyak melakukan hal-hal yang gak enak lah. Gak pernah sayang dia, kasar, gak punya waktu dan segala macam. Tapi saya melihat setiap anak di rumah duka, ketika orang tuanya meninggal, maka dia nangis, dia kehilangan. Karena memang gak bisa dipungkiri, ada sebuah hukum yang melekat dalam diri dia ketika dia lahir, bahwa dia harus sopan, dia harus hormat terhadap orang tua. Nah, analogi seperti itu sama dengan analogi di mana bangsa Israel, dari sejak awal mereka melekat sebuah hukum yang namanya takut akan Tuhan. Dengan kata lain saya mau sampaikan, siapapun Anda, kalau Anda berkata Anda orang Kristen dan Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda menyatakan diri Anda orang percaya, saya mau kasih tahu sebuah berita bahwa dari awal, titik pertama engkau mengenal Yesus dan Tuhan, maka sudah berlaku sebuah hukum yang melekat dalam hidupmu. Takutlah akan Tuhan. Hormatlah akan Tuhan. Amin. Tidak peduli, seringkali memang dalam kejadian, dalam keadaan, kalau kita perhatikan, ketika seorang anak melanggar, atau seorang anak mulai kurang ajar, atau seorang anak mulai ngelawan orang tuanya, mulai nyaut, mulai keras suaranya, mulai berani ngebantah, maka pada umumnya selalu orang tua akan memberikan koreksi kepada anaknya. Gak ada orang tua dari kecil, anaknya umur 3 tahun ngebantah terus, ngelawan. Umur 5 udah biasa mukul orang, ngelempar orang tuanya barang, piring dilempar ke muka orang tuanya. Umur 7 udah berani, gak nyaut sama sekali. Umur 12 badan lebih gede, udah berani mukul orang tuanya. Dan orang tuanya diem. It's okay, lanjutkan, silakan. Papa bangga sama kamu.
teruslah memberontak. Nggak ada. Selalu diberikan koreksi. Untuk agar pokoknya biar bagaimanapun juga, yang namanya anak, orang tua harus memastikan anak itu punya rasa sikap hormat dan takut akan orang tuanya. Itu sesuatu yang orang tua pastikan. Dan umum dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita koreksi kalau kita mulai salah langkah atau salah jalan, dan Tuhan mulai memberikan kita koreksi untuk kita kembali kepada Tuhan, memiliki rasa hormat kepada Tuhan, memiliki rasa takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan koreksi, baik lewat orang lain, baik lewat firman-Nya, baik lewat masalah, lewat kejadian. Kita harus tahu bahwa wajar kalau kita dikoreksi kehidupannya untuk kita bisa menjadi takut akan Tuhan. Dan seringkali yang menjadi masalah bedanya kalau di dalam rumah seringkali kita dikoreksi. Kalau kita salah dikit kita dibilangin. Tapi seringkali waktu kita di gereja, khotbah yang kita dengar sebagian besar adalah bagaimana Tuhan mengasihi, bagaimana Tuhan akan memberi, kamu meminta dikasih, kamu mengetuk pintu dibukakan, kamu cari dapat, Dia Bapa yang baik, apa yang kamu minta, mintalah kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Dan seringkali khotbah itu setiap minggu disampaikan yang membuat kita nggak balance dan nggak sadar bahwa Tuhan tuh punya sisi yang lain loh. Tuhan itu yes, Dia akan memberikan kepada kita. Orang tua juga akan memberikan, tapi ada balance yang namanya kita harus memiliki rasa hormat terhadap orang tua. Demikian juga terhadap Tuhan. Kita harus dalam satu pemahaman hari ini, ketika mendengar firman Tuhan, bahwa siapapun yang berkata, saya orang Nasrani, saya percaya kepada Yesus, saya adalah orang percaya, maka saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini, kalau sebelumnya engkau nggak sadar, tapi hari ini saya mau katakan bahwa prinsip hormat kepada Tuhan sudah melekat dalam hidupmu mulai hari ini. Dan saya harap Anda suka dengan prinsip itu. Kalau teman-teman mau tahu tentang manfaatnya, setiap hari dari hari Senin, sampai tadi pagi pun disampaikan tentang manfaatnya. Ada banyak sekali manfaat tentang takut akan Tuhan. Yang namanya wisdom, orang-orang gak akan menjadi bodoh lagi. Satu hal yang paling kita takutin adalah wisdom, bodoh, gak punya hikmat. Jadi mau ngapain gak tahu, mau buat keputusan apapun gak tahu. Nah ada jawaban buat orang-orang yang merasa dirinya bodoh, ada wisdom. Ada jawaban buat orang-orang yang kemana-mana takut, rasanya takut gagal, takut ini. Ada perlindungan dari takut akan Tuhan. Ada banyak orang yang punya pengalaman takut mati cepat. Nah, itu ada banyak hukumnya tuh. Yang namanya umurnya akan diperpanjang kalau kita takut akan Tuhan. Ada perlindungan, ada wisdom dan segala macam. Itu manfaatnya. Tapi hari ini yang saya mau sampaikan adalah saya mau menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul awareness atau kesadaran. Bagaimana membangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Manfaatnya saudara sudah tahu, filosofinya sudah tahu bahwa peraturan itu melekat dalam diri kita. But how we build our life to have a fear of God, spirit of fear of God. Bagaimana kita membangun hidup kita untuk memiliki satu spirit takut akan Tuhan. What we should do? Everybody said, saya berkata, saya mau takut akan Tuhan, saya takut kok sama Tuhan. Saya nggak berani kok sama Tuhan. Yes, Anda bisa berkata seperti itu. Tapi ada parameternya, ada ukurannya. Yang hari ini saya beri judul awareness atau kesadaran. Minimal ada 3 kesadaran yang kita perlukan ketika kita sedang membangun hukum atau prinsip takut akan Tuhan. So yang mau memiliki dan membangun prinsip takut akan Tuhan, boleh ketik amin di kolom chatnya, atau berkata saya mau, dan kita akan belajar bersama. Saya akan mulai dengan kata awareness, sadar. Apa itu sadar? Enggak tidur. Sadar, ini enggak saya lagi sadar. Bisa ngelihat semuanya. Saya bisa ngelihat yang ada di ruangan ini, ada siapa aja, saya sadar. Saya ngerti, saya paham, pikiran saya berjalan, otak saya sedang berjalan, dalam keadaan siap. Mau melakukan pekerjaan, melakukan berkhotbah, atau apapun yang dilakukan, saya sedang dalam keadaan siap. Nah, kesadaran itu penting. Nah, kesadaran yang pertama adalah yang perlu kita bangun adalah kesadaran tentang keberadaan Tuhan dan siapa Tuhan. We have to realize, kita harus sadar, kita harus aware tentang Tuhan itu berada di mana dan Tuhan itu siapa. Yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa Tuhan berada di tengah kita, bahkan Tuhan tinggal di dalam kita. Anda harus sadar itu. Remember that. God is in you. God stay in you. Tuhan ada di dalam hatimu. Tuhan mengawasi engkau. Matanya tertuju kepadamu. Dan kau tahu yang tertuju, yang menunjukkan matanya kepadamu bukan cowok ganteng atau cewek cantik. Ini lebih dari cowok ganteng dan cewek cantik. Inilah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang dikatakan God is so good. Tuhan yang pernah mati di atas kayu salib. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang pernah menyelamatkan dosa kita semua.
Tuhan yang berkarya atas dunia ini. Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan. You have to aware. Anda harus tahu. Dan orang itu ada di tengah kita. Orang itu mengawasi kita. Orang itu berjalan bersama dengan kita. Bahkan orang itu tinggal bersama dengan kita. Kalau kita merealize bahwa dia ada, dan dia siap melakukan pekerjaan yang besar, dan siapa dia, maka akan mengubah sikap dan perilaku kita. Keluaran pasal 3 ayat 2-6. Keluaran pasal 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar. Ini bicara tentang Tuhan menampakkan diri kepada Musa ya. Nika tolong ulangin. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Keluaran 3, pasal 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Oke, stop. Malaikat menampakkan diri kepada Musa. Semak duri menyala. Waktu malaikat menampakkan diri, Musa coba cek. Dia cek, kenapa kebakar sih? Kok nggak kebakar kok? Dia ngecek. Ketika yang dia sadari bahwa yang ada di situ adalah malaikat, dan malaikat sedang menampakkan diri, maka dia ngecek. Wah, dia cek. Kira-kira kenapa nggak kebakar nih? Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Ketika dilihat Tuhan, artinya mulai berganti. Tuhan yang melihat, Musa menyimpang untuk memeriksa. Kan saya bilang, wah Musa, gue lihat lah, kenapa rusak? Nggak rusak nih. Nah, lanjutin ayatnya bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Dia udah mulai tahu bahwa itu Allah, bukan malaikat. Keberadaan Allah dia mulai tahu, dan dia sebut bahwa itu Allah. Dan dia tahu siapa itu Allah. Ayat 5 berikutnya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang Ini kudus. Tuhan. Ini Tuhan, jangan main-main. Tuhan yang datang nih, yang nyatain diri. Tadi malaikat, ini Tuhan. Ayat ke-6, apa yang terjadi? Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa, apa nih Kak? Menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Begitu dia sadar itu Tuhan, dia takut langsung. Dia tutup mukanya. Dia ngerti keberadaannya Tuhan. Ada rasa takut, ada rasa hormat. Itu makanya saya sampaikan. Kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu siapa. Kalau kita nggak pernah sadar dia ada, kita seenaknya. Apapun kita lakukan semau-mau kita. Dan kita lupa dia itu siapa. Udah nggak tahu dia ada, kita juga melupakan dia itu siapa. Tapi di sini kita bisa melihat ketika Musa melihat bahwa itu Tuhan yang berada di depan dia, yang menampakkan diri lewat belukar yang menyala itu adalah Tuhan, maka ketika dia menjadi takut, dia memiliki takut akan Tuhan. Dia begitu hormat, dia langsung bersujud kepada Tuhan. So yang pertama kalau Anda mau membangun kehidupan takut akan Tuhan, miliki kesadaran siapa itu Tuhan. Bagaimana Tuhan? Siapa dia? Dia berada di mana? Ketika kita bertemu dengan seseorang, seringkali itu juga mengubah reaksi sikap dan perilaku kita. Satu kali saya dalam sebuah perjalanan menuju Serpong, lewat seberangnya Taman Anggrek. Dan itu adalah lalu lintas yang kalau kita ambil kiri, kita harus ambil ke kanan dari jauh-jauh, dari Untar. Kalau kita ambil kiri, kita akan ditangkap polisi. Dan saya nggak ngeh, waktu itu baru awal-awal, saya mencoba mencari tanda, yang mana yang dibilang nggak boleh itu, di mana sih? Saya nggak melihat, jadi saya tetap jalan. Begitu saya jalan santai, ya, saya nggak ngeliat tanda apa-apa, istri saya juga santai. Tapi begitu istri saya melihat di depan ada baju coklat, yang berdiri pakai topi dan sedang berdiri begini, seketika keberadaan dia membuat istri saya deg. Waduh, ada rasa takut, ada rasa gentar akan sosok. Nah itulah kita perlu memiliki kesadaran, karena kalau kita sadar, maka itu akan mempengaruhi sifat karakter kita, akan mempengaruhi respon kita. Kita perlu tahu siapa dia. Yohanes berkata di dalam kitab Markus, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk
membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku gak rela. Dia menyadari siapa Tuhan. Yohanes menyadari, guys, anak-anak anak-anak muda, apakah Anda sadar siapa dia? Apakah Anda tahu dia itu ada di tengah kita? Waktu Anda melakukan sesuatu, Anda sadar nggak? Anda tahu nggak dia ada di mana? Milikilah sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran tentang dia ada di mana dan siapa dia akan mengubah respon kita. Beberapa hari yang lalu, saya berbicara dengan seorang dan waktu itu Pastor Jimmy berkata kepada saya di WA, kok saya akan datang ke rumah you? Wah, saya dengan istri sudah berpikir, gembala saya Yud mau datang ke rumah saya. Saya sadar dia akan datang dengan calon istrinya, Natalia. Jadi saya sudah bicara sama istri saya bahwa pastor kita mau datang. So kita harus tahu dia datang ke rumah kita, dan dia seorang pastor. Beda kalau Anggi yang datang atau Nika yang datang. Karena ini pastor yang datang dengan calon istrinya, saya harus mempersiapkan sesuatu. Saya bilang istri saya, kamu siapkan makanan, buatkan, dan saya siapkan, kami siapkan. Sehingga pada waktu dia datang, anak saya sudah menyambut dia, mengantarkan dia ke ruangan tempat kami mau ketemu. Istri saya siapkan snack, dessert. Setelah itu kami bicara, saya siapkan apa yang mereka mau makan. Dan setelah pulang pun, istri saya sudah menyiapkan sesuatu yang untuk mereka bawa pulang. Karena ini saya, pastor saya, gembala saya, Yud. Yang saya, keberadaan dia dan siapa dia harus saya hormati. Demikian juga beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah minggu lalu, atau 2 minggu lalu, tanpa diketahui, tiba-tiba saya datang ke rumah sahabat saya, Pastor Andri dengan Hani. Waktu saya datang, saya nggak bilang mau datang. Tapi ketika saya turun dan datang, dan Hani melihat bahwa saya datang, dia keluar dan menyambut, dan dalam hitungan menit, saya dipersiapkan non-stop dari A sampai Z. Dari appetizer, makanan utama, makanan penutup, semua. Sampai saya pulang pun diberikan bekal oleh Aau untuk diberikan akuarium, kotak akuarium. Karena mereka tahu keberadaan saya, mereka menghargai saya, mereka tahu siapa saya. Saya ngelihat ketika saya datang, ada banyak orang yang datang. Silih berganti orang datang, ada yang datang 2 menit, 5 menit, 10 menit. Tapi saya diberikan tempat di rumah dia, dari duduk di depan, duduk di dalam, ngobrol, dan saya diberikan tempat sampai hampir 4,5 jam. Yang orang lain gak bisa diberikan tempat seperti saya. Dia membuka tempatnya untuk saya, bersekian jam, selama saya mau ada tempat itu. Dia berikan tempat, karena dia tahu saya datang, keberadaan saya. So guys, are you aware who is God? And where is God? Siapa dia? Dia ada di mana? Kalau engkau realize siapa dia, engkau begitu takut sama dia. Engkau begitu kagum sama dia. Engkau begitu hormat sama dia. Oh, engkau begitu terpesona sama dia. Dia yang menyelamatkan saya, dia yang menyiapkan tujuan buat saya, dia yang memberikan ide buat saya, dia yang memberikan hikmat buat saya, dia yang take care keluarga saya, dia yang memberikan saya pekerjaan, dia yang menyembuhkan saya dari setiap dosa, dia yang menerima saya waktu saya gagal, dan saya realize, itu sebabnya hari ini saya katakan, selama saya kuat dan selama saya hidup, saya akan melayani Tuhan selalu. Selama saya masih bisa berdiri di tempat ini dan memberitakan firman Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya mau beritakan firman Tuhan. By the way, ini 3 khotbah yang ketiga tentang takut akan Tuhan. Dari hari Senin, Kamis, Minggu. Tapi dalam tiap khotbah saya siapkan bahan yang berbeda-beda. Saya berusaha mencari. Because I serve the big God. Saya melayani Tuhan yang besar. Oh Jesus, you are here in my life, Lord. You saved my life, Jesus. How great you God, Jesus. Yang kedua, kesadaran apa yang kita harus bangun? Mazmur 119 ayat 38. Mazmur 119 ayat 38. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Hambamu ini, Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dan dalam ayat berikutnya dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 47 dikatakan bahwa
Bagaimana kecintaan Daud sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Daud takut akan Tuhan? Karena kata takut akan Tuhan paling banyak di Alkitab ditulis di kitab Mazmur. Nah, dan kitab Mazmur bicara tentang Daud. Orang yang paling intim, yang paling cinta Tuhan, yang paling dekat dengan Tuhan. Dan ternyata kata takut akan Tuhan itu ditulis di kitab Mazmur. Mazmur 119 ayat 47 berkata, Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. oh, dia gemar akan perintah Tuhan. Miliki kesadaran yang kedua, mencintai apa yang dia cintai. Melakukan apa yang dia mau. Menyenangkan hatinya. Daud semakin takut akan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mendekat sama Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, melakukan yang Tuhan suka, mendengar yang Tuhan katakan perintah-perintahnya, dan mau menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu istri saya mengasihi saya dan bukan hanya sekedar mengasihi, tapi dia respect dan hormat terhadap saya. Setiap hari dia melayani saya, pagi malam apa yang saya butuhkan. Tadi pagi ketika bangun tidur, dia langsung turun ke bawah hanya untuk memasak sesuatu supaya saya bisa makan, supaya saya bisa kuat untuk berkhotbah, punya energi. Malam jam 12 malam pun dalam keadaan dia hampir tertidur atau tidur, kalau saya butuh makanan, saya kata saya lapar banget, dia langsung bisa turun jam 12 malam menyiapkan dapur. Sampai anak saya bertanya kepada saya, Daddy, Mami kok mau sih ngelayanin Daddy terus? Ya, because Mami respect and love Daddy. Ketika kita punya hormat, kita mau menyenangkan hati orang itu. Saya diberkati dengan teman saya Jack, waktu ngopi bareng, Jack soundman kita, Jack, hi Jack. Waktu dia berkata bahwa dia punya talenta untuk sound engineer, untuk setting sound dan segala macam. Dan hampir sepanjang hidupnya dia habiskan untuk entertain, men-setting sound untuk band-band terkenal dan segala macam, stasiun televisi, semua penyanyi-penyanyi Indonesia yang terkenal. Dan tanpa sadar juga pekerjaan itu dia lakukan untuk entertain, dan seringkali gaya hidupnya juga mewah dan penuh dengan dosa dan segala macam. Sampai dia berkata akhirnya satu waktu dia menyadari bahwa yang dia terima itu dari Tuhan. Dan waktunya untuk dia kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Dari seorang sound engineer, dari pemain-pemain band terkenal, pemain-pemain musik, hidup berglamor dan segala macam dengan gaya hidup yang tidak benar. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa waktunya untuk dia kembali memberikan apa yang dia punya, yang datangnya dari Tuhan untuk Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita melakukan penyembahan? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita hidup untuk memberi? Kita belajar untuk memberi, karena kita tahu Tuhan itu suka. Kenapa kita beriman? Karena kita tahu Tuhan menghargai orang-orang yang beriman. Kenapa kita belajar mengampuni? Karena Tuhan minta kita untuk mengampuni. Kenapa kita membangun hubungan intim dengan Tuhan? Karena itu yang Tuhan suka dari hidup kita. So, yang kedua adalah miliki kesadaran untuk mencintai apa yang dia cintai. Mengasihi apa yang dia kasihi. Menyenangkan hati dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang Daud katakan, menyenangkan Tuhan. Melakukan apa yang dia suka. Oh, kalau saya tidak berkata ketika saya memberi contoh teman saya Jack, dan saya berkata kepada Anda semua, hari ini tinggalkan semua pekerjaanmu. Tinggalkan karirmu, hanya pelayanan, ikut Tuhan dan segala macam. No, saya tidak berkata seperti itu. Tapi saya berkata bahwa ada kesadaran waktu Anda bekerja, waktu Anda di keluarga, waktu Anda di rumah, waktu Anda di sekolah, whatever you do, do for God. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti yang dikatakan dalam kitab Kolose. Jadi kita boleh ada di banyak tempat, boleh banyak aktivitas, tapi semuanya dilakukan karena sikap hormat kepada Tuhan, dilakukan dengan yang terbaik dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, awareness, kesadaran apa yang perlu kita bangun. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
miliki sebuah kesadaran, semua yang namanya dosa, semua yang namanya kejahatan, saya nggak nyaman. Saya nggak suka. Kata benci berarti saya nggak suka, saya pahit, saya kecewa, saya sakit hati, saya desperate, saya putus asa. Kalau saya bilang saya benci sama si Nika, artinya gue gak demen banget sama lu, gue gak suka sama lu nyakitin gue kecewa, gue gak bisa ngampunin lu, gue benar-benar benci, gue bukan hanya gak suka, gue benci sama lu. Milikilah sebuah spirit berkata seperti itu tapi terhadap dosa, gue gak suka. Walaupun kita kadang jatuh dalam dosa, tapi kita berkata saya gak suka, dan saya gak mau hidup di tempat itu. Saya muak dengan tempat itu, saya muak dengan kenajisan, saya muak dengan pornografi, saya muak dengan drugs, saya muak dengan segala sifat-sifat yang buruk. Saya muak ketika saya benci orang, saya muak ketika saya marah sama orang tua saya muak ketika saya curang, saya muak ketika saya korupsi, saya muak ketika saya iri dengan teman saya muak ketika saya ngomongin pemimpin HCF saya muak ketika saya membanding-bandingkan gereja saya muak ketika saya membanding-bandingkan pendeta saya muak ketika dosa saya protes terhadap orang tua, saya muak ketika saya nyontek, saya nggak suka, saya mau berhenti, saya nggak tahan sama itu. Takut akan Tuhan adalah membenci yang namanya kejahatan. Ada banyak orang nggak ada rasa ketika dosa itu ada. Ada banyak orang nggak punya rasa ketika karakter-karakter yang tidak baik itu tinggal di dalam kita. Tapi takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Membenci kejahatan adalah seperti sebuah rem ketika kita sedang berjalan tanpa arah, tanpa batas di sebuah jalanan. Sampai kita lupa mau kemana kita, mau-maunya kita dan segala macam. Ketika kita sedang menggas mulut kita dengan maki-makian, ketika kita sedang menggas pikiran kita dengan negatif dan segala macam penghakiman, tuduhan, gak puas dan iri hati. Tapi takut akan Tuhan yang membenci kejahatan, kesadaran itu seperti rem yang sedang diinjak ketika gas sedang dipencet. Ketika pikiran sedang melebar kemana-mana, ketika kekhawatiran sedang melebar kemana-mana, ketika kebencian sedang melebar kemana-mana, takut akan Tuhan, kesadaran takut akan Tuhan akan membenci kejahatan. Itu seperti sebuah rem yang kita injak di tengah jalan dan kita memutuskan untuk berhenti. Saya tidak bicara tentang kesempurnaan karena tidak ada orang yang sempurna. Saya bicara tentang membenci dan menolak yang namanya kejahatan. Rasa muak, capek. Saya berdua anak youth, satu hari sampai punya desperate loh gitu. Ketika dosa, ketika hal yang gak baik itu menguasai kita, tapi kita memiliki sebuah rasa desperate atau putus asa atau kecewa sekali. Kenapa dosa itu masih menguasai saya? Dan yang terakhir saya tutup. Kalau kita bicara ada orang yang takut akan Tuhan, artinya ada kelompok yang tidak takut akan Tuhan. Oh, orang ini takut akan Tuhan. Berarti kemungkinan besar ada yang tidak takut akan Tuhan. Tahukah anak muda bahwa yang tidak takut akan Tuhan dalam perjalanan kehidupan sehari-hari tanpa disadari seringkali menabrak atau menyenggol apa yang menjadi prinsip dan kehidupan kita. Mengganggu, membuli, menghina, mengojok-ojok, merendahkan. Seringkali itu terjadi. Salah satu hal yang saya ngobrol sama Aau dalam waktu berjam-jam ngalur ngidul, dia bilang, waktu dia ketemu dengan teman-teman yang lama, yang harusnya sudah menikah dan punya anak dan sudah dewasa, tapi yang dia kaget, apa yang diomongin itu hal-hal yang luar biasa, yang negatif, yang kasar, yang seperti itu. Dan waktu mereka melakukan itu, mereka menyenggol apa yang menjadi prinsip kehidupan Aau, bahwa wah dia pendeta begini-begini. Kalau kita punya prinsip nggak nyontek, maka waktu kita ujian di sekolah atau ulangan, orang-orang yang suka nyontek, yang nggak takut akan Tuhan, itu akan nyenggol prinsip kita. Lagu lu, nggak mau nyontek. Anak Tuhan sih lu, anak gereja ya.
bapak lu pendeta ya? Akan nyenggol, dan itu gak enak. Waktu sekelompok teman-teman sedang konflik sama teman-temannya, geng, anak sekolah geng, grup cewek A sama cewek B, berantem rebut-rebutan ini. Dan ketika ada satu ngajak temennya, lu tau gak sih dia begini. Dan enggak, sorry gue gak ikut-ikutan. So lu ini. Maka itu akan menyenggol seringkali. Saya berdoa bahwa kita bisa disenggol. Dan kita tahan akan hal itu. Karena apa? Karena Anda tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan. Yes. You know where is God and who is God. Sehingga itu menggetarkan hati Anda dan membuat Anda takut akan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Let's worship Him. Mari kita nyanyikan dan sembah Tuhan. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. lewat lembah kelam, lewat lembah kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. mengalir kuasa, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, katakan lebih sungguh lagi, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat kuasa itu mengalir dari tempat yang maha Bapa tinggi. kekal Kau mulia mulia, Tuhan, Kau hadir di sebab kami memiliki hati yang takut akan Kau Tuhan. hati, Kau mampu memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. yang terakhir, katakan mengalir kuasa. Mengalir kuasa, Kuasa mengalir dari tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya kami gentar dan takut akan Bapa Kau Tuhan. kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hari ini yang saya mau sampaikan adalah perintah takut akan Tuhan adalah perintah yang melekat dengan diri saya dan diri saudara. Kalau memang Anda berkata bahwa Anda adalah orang Kristen dan Anda percaya kepada Yesus dan adalah orang-orang percaya, maka saya mau katakan bahwa yang pertama adalah Anda harus tahu bahwa perintah itu melekat dalam diri Anda. Tapi bagaimana kita membangunnya? Kita harus membangun dengan sebuah kesadaran, awareness, kesadaran tentang siapa Tuhan dan Dia berada di mana. Ketika kita sadar siapa Dia,
dia berada di mana. Itu bisa membuat kita gentar, takut, respect, hormat terhadap dia. Seringkali sikap tidak hormat kepada dia, karena kita anggap dia nggak ada, dia nggak ngelihat, dia nggak tahu. Dia Allah yang Anda tidak bisa bersembunyi. Pemazmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Karena dia bisa menghampiri kita dan dia ada bersama dengan kita dimanapun. So miliki kesadaran, setiap perbuatan yang kamu mau lakukan, kamu tahu bahwa Tuhan ada. Tuhan lihat maksud kamu, Tuhan lihat hati kamu, perbuatan kamu. Dia tahu apa yang ada di dalam tubuh jiwa rohmu, yang paling tersembunyi, yang orang lain gak bisa lihat, tapi dia bisa lihat. Miliki sebuah kesadaran untuk mencintai apa yang dia cintai. Semua yang dia suka, saya suka. Yang dia gak suka, saya gak suka. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Yang dia suka, saya suka. Kalau dia gak suka itu, saya gak suka itu. Mudah-mudahan itu jadi sebuah prinsip dan pegangan dalam hidup kita. Bukan membuat kita mengasingkan diri jadi orang-orang kudus dan so suci. Dan kita gak bergaul dengan orang. Kita tahu yang dia suka. Kita mengasihi orang lain. Justru kita akan semakin dekat dan mengasihi orang-orang lain yang membutuhkan. Kita akan menyembuhkan hati yang terluka seperti lagu ini berkata. Karena kita tahu bahwa itu yang dia cintai. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua untuk semua orang. Jadi yang dia cintai justru membuat kita semakin dekat. Justru orang yang takut akan Tuhan bukan kehilangan teman, tapi kebanyakan teman. Haleluya. Hari ini angkat tanganmu, Tuhan. Kami minta hati takut akan Tuhan. Rasa hormat, kagum akan Tuhan. Kami tidak berdaya, kami sederhana, kami sering gagal. Tapi hari ini 3 kesadaran itu kami mau pelihara dalam hidup kami. Beri kami kekuatan Holy Spirit. Beri kami kekuatan untuk bertumbuh. Kami mau taat dan melakukan firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.